Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan metode penelitian kualitatif yaitu grounded theory. Sebelum itu perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Muhammad Fadil, lalu saya Cindy Rizky Aprilia, lalu ada Ulan Ramayanti, dan satu lagi Ahmad Fikri Abdullah. Ya, di sini pada pendahuluan. Jadi pada tahun 1967, Glaser dan Starus ini pertama kali dia memperkenalkan istilah dari grounded theory. Nah, itu dalam bukunya yang berjudul The Discovery of Grounded Theory Strategy for Qualitative Research, yang menyatakan yaitu kami meyakini bahwa penemuan teori dari data yang kami sebut grounded theory adalah tugas utama yang dihadapi ilmu sosiologi saat ini. Untuk itu, kami berusaha menunjukkan teori tersebut sesuai dengan situasi empiris dan dapat dimengerti oleh para sosiolog dan orang-orang sekalipun. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian dari grounded theory, yaitu adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori, suatu skema analitis abstrak dari suatu fenomena yang berhubungan dengan suatu situasi tertentu. Nah, situasi ini merupakan situasi di mana individu berinteraksi, melakukan aktivitas, tindakan, atau melakukan sesuatu komposisi yang merupakan respon terhadap suatu fenomena. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode ini itu adalah kemampuannya untuk meneliti wilayah-wilayah yang belum memiliki banyak teori atau penjelasan. Sedangkan kekurangannya itu salah satunya yaitu dari penggunaan metode grounded theory, yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama karena terdapat tuntutan metodologi yang menuntut para peneliti untuk bersikap cermat. Dan di sini ada prosedur dalam penelitian grounded theory. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu adalah tinjauan literatur. Selanjutnya kita lakukan pengumpulan data dan juga pengorganisasian data. Nah, selanjutnya data tadi yang sudah kita kumpulkan itu kita kodekan dan juga kita analisis. Nah, di analisis itu ada 3, ada open coding, axial coding, dan selective coding. Selanjutnya nanti kita membangun model teoritisnya, lalu kita tes saturasi teoritis. Jika iya dapat kita simpulkan, tapi jika tidak kita bisa terus melengkapi datanya kembali ke tinjauan literatur. Selanjutnya ada open coding, yang dimana open coding ini dilakukan untuk memberikan label pada kata-kata yang dianggap mewakili. Nah, sehingga dalam proses ini seorang peneliti membagi menjadi beberapa elemen yang berbeda dan mengkategorikan lalu dicari hubungan sebab akibat atau kausalitas. Nah, lalu yang kedua tadi itu ada metodenya itu adalah axial coding. Nah, axial coding ini dilakukan peneliti untuk menemukan adanya hubungan antara kategori sehingga terbentuklah konsep-konsep. Nah, yang ketiga itu ada selective coding, yang dimana selective coding ini dilakukan untuk mendefinisikan suatu konsep atau teori baru. Nah, ini ada tahapan metode grounded theory. Yang pertama itu ada perumusan masalah, lalu ada penggunaan kajian teori. Yang ketiga itu adalah teknik pengumpulan data, yang keempat ada analisis data, dan yang kelima itu adalah tahap penyimpulan. Lalu sini ada rumusan masalah. Nah, sebelum dilakukannya suatu pengumpulan data, rumusan masalah masih bersifat umum, sehingga digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pengumpulan data. Setelah data umum dikumpulkan, rumusan masalah semakin dipersempit dan lebih berfokus pada sifat data yang dikumpulkan untuk digunakan sebagai panduan dalam menyusun teori. Nah, dalam grounded theory, ciri-ciri rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu berfokus pada mengidentifikasi fenomena, lalu yang kedua berfokus pada proses dan tindakan, yang ketiga mengungkapkan objek yang akan diteliti secara tegas. Selanjutnya ada penggunaan kajian teori. Nah, penelitian kualitatif yang menggunakan grounded theory tidak bertujuan menguji secara langsung keabsahan suatu teori, tidak mempengaruhi literatur, dan tidak mempertimbangkan berbagai variabel dari teori tersebut, karena dapat menghambat perkembangan teori baru. Nah, penelitian dalam penelitian kualitatif yang menggunakan grounded theory belum memiliki pengetahuan tentang objek yang akan dianalisis,
diteliti seperti data dan berbagai variabel kemungkinan yang akan ditemukan. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, data yang dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara mendalam, hal yang spesifik yang membedakan pengumpulan data dalam penelitian grounded theory dari pendekatan kualitatif lainnya adalah pada pemilihan fenomena yang dikumpulkan. Nah, observasi dilakukan sebelum dan selama penelitian berlangsung, meliputi gambaran umum, kondisi fisik, ekonomi, dan sosial yang terjadi. Nah, dalam penelitian grounded theory, penentuan sampel subjek tidak dapat direncanakan dari awal penelitian. Namun, saat pengumpulan data dilakukan, subjek yang diteliti akan diproses sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Untuk selanjutnya, analisis data. Tahap analisis data dalam ground theory dilakukan dalam bentuk kebodohan, yaitu proses penguraian data, pembuatan konsep, serta penyusunan kembali dengan cara yang baru. Dalam menganalisis data, perlu melibatkan pencarian dan penataan hasil dari observasi, wawancara, dan lainnya secara sistematis untuk memperdalam serta menambah pemahaman peneliti mengenai kasus yang sedang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain. Tujuan dilakukannya pengkodean dalam metode ground theory antara lain: 1. Memperoleh keakuratan ketepatan dalam proses riset. Yang selanjutnya menyusun teori. Yang selanjutnya membantu mengatasi terjadinya praduga dan dugaan spekulasi yang keliru. Yang keempat, memberikan suatu landasan dan kepadatan makna. Dan yang kelima, dapat mengembangkan reliabilitas dalam menghasilkan suatu teori. Selanjutnya tahap penyimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dengan metode ground theory berdasarkan perincian pengkhususan dalam penelitian kualitatif yang menggunakan metode ground theory. Rumusan teoritis yang dihasilkan dari penelitian tersebut tidak menunjukkan bahwa metode tersebut berlaku untuk semua situasi dan kondisi. Rumusan teoritis ini bertujuan untuk mendefinisikan kondisi yang menyebabkan suatu fenomena terjadi. Yang kedua, tindakan atau interaksi yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap kondisi tersebut. Yang ketiga, konsekuensi dari tindakan atau interaksi tersebut. Contoh implementasi ground theory. Ya, seperti ini judul Developing High Order Thinking Skill of Mathematics Education Student Ground Theory. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya kemungkinan pengembangan berpikir tingkat tinggi secara lebih luas dan menyeluruh, sehingga baik para siswa dan pembaca dapat mengembangkan diri dan cara kemampuan berpikir tingkat tingginya dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya, metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ground theory. Pengumpulan datanya. Data dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan dikumpulkan oleh peneliti dari teks tertulis, wawancara, dan studi literatur. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan hasil seluruh aktivitas subjek di lingkungan sehari-harinya, di rumah dan budayanya, serta pengalaman belajarnya maupun aspek lain yang relevan yang mungkin menjadi sumber data untuk pengembangan teori. Analisis data. Data ini menggunakan 3 tahap, yaitu pengkodean terbuka, pengkodean aksial, dan pengkodean selektif. Baik, contoh metode penelitian dari grounded theory dengan judul Developing Higher Order Thinking Skill of Mathematics Education Student. Yang pertama yaitu dilakukan subject selection. Lalu dari subject selection itu dibagi menjadi 2, yaitu pertama pemberian soal hots, lalu dilakukan juga interview atau wawancara. Lalu dari hasil 2 tersebut kita lanjutkan dengan melakukan coding. Lalu dari hasil coding tersebut pertama terbagi jadi beberapa. Yang pertama yaitu open coding, dilanjutkan dengan axial coding, lalu dilanjutkan dengan selective coding. Dan selective coding tersebut terdapat 2, yaitu relation naratif dan dilanjutkan dengan proportion. Lalu hasil dari metode penelitian yaitu empirical teori naratif. Hasil penelitian dalam proses penelitian ini, penelitian mengkaji dan menganalisis hasil tes kemampuan berpikir tingkat tinggi berdasarkan hasil analisis dokumentasi, kemudian dilanjutkan dengan wawancara terkait penulisan keterampilan berpikir tingkat tinggi.
untuk mengklasifikasi subjek ke dalam kategori keterampilan berpikir tingkat tinggi berdasarkan keterampilan pemecahan masalah matematis, penalaran matematis, berpikir kritis matematis, dan kreativitas matematika. Selanjutnya dilakukan wawancara secara mendalam mengenai kebiasaan berpikir subjek, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan hal-hal lain yang relatif terkait dengan perkembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Telangkan open coding dilakukan dengan memberikan tanda atau angka pada setiap jawaban subjek yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Perkodian terbuka ini pada akhirnya memberikan 6 kategori dengan subkategori tersendiri yang mempengaruhi dan menentukan perkembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Keenam kategori tersebut ialah yang pertama, pengaruh budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), dan kedua, persepsi terhadap matematika, ketiga, keterampilan individu, keempat, dukungan sosial ekonomi, keempat, pengaturan diri, keenam, pengalaman. Lalu kesimpulannya yaitu penilaian ini mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siswa matematika, merupakan perkembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya dapat dicapai melalui strategi pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui rancangan konsep umum yang dapat melibatkan siswa, orang tua, lingkungan, dan pembelajaran di kelas. Mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi termasuk membangun motivasi dan kepercayaan diri dan pembelajaran konseptual berbasis budaya, kebiasaan bertanya ilmiah, diskusi kelompok, latihan gaya berpikir tingkat tinggi di perguruan tinggi, belajar bagaimana merevisi pertanyaan dan berdiskusi secara teratur bersama keluarga dan publik. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami terkait Grounded Theory. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.